Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, semangat dong, ya. Semangat untuk Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang sangat berarti bagi kita. Kenapa berarti? Ya, karena hari ini kita merayakan Paskah. Kita merayakan ibadah Paskah. Apa itu Paskah? Ya, Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kasih Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita, yang sudah menebus dosa kita. Mari hari ini kita bersukacita, kita bergembira, kita merayakan Paskah bersama-sama. Bapak Ibu Guru, ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dalam diam, hati kecilku berbisik, Yesus, banyak perbuatanmu yang ajaib. Ada kasih, ada pengorbanan, ada terang baru, ada sukacita. Salibmu menjadi tanda bagi kehidupanku. Kebangkitanmu menjadi bukti atas kemenanganmu atas maut. Oleh karena kasih-Mu, aku selamat. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Shalom anak-anak, apa kabar? Shalom Budian. Shalom, selamat pagi Bu Lisa. Selamat pagi ya. Nah anak-anak, ternyata hari ini tuh hari Paskah Budian. Iya, betul sekali. Yuk kita nyanyi bareng-bareng lagu Ku Menang Ku Menang. Semangat ya. Yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang dalam segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Sahabat terkasih, mari kita mengawali acara pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami merayakan Paskah. Tolong berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar anak-anak semua? Iya, sukacita, luar biasa keadaan kalian, sehat-sehat ya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalian bergembira karena hari ini memperingati hari apa? Oh iya, hari Paskah. Paskah itu apa ya? Paskah itu berasal dari kata pasah. Artinya apa? Artinya melewati. Nah, anak-anak sekalian, pada zaman dahulu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, bangsa Mesir itu keluar dipimpin oleh siapa? Iya, Nabi Musa. Nah, anak-anak sekalian, semuanya hebat dan luar biasa. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Paskah pada zaman dahulu memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Nah, kemudian pada zaman dahulu lagi, Paskah itu memperingati apa? Ya, ada jenangan darah anak domba di setiap pintu rumah ya, untuk terhindar dari kematian. Ya, anak-anak sekalian, itulah arti Paskah. Nah, sekarang
kita sudah dimerdekakan oleh Allah, kita sudah diselamatkan oleh Allah. Mari kita asik di dalam Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Anak-anak sekalian, kemarin sudah menghias telur, berlomba ya untuk menghias telur. Nah, apakah arti telur ya anak-anak? Kok setiap Paskah kita menggunakan telur, tidak yang lain? Iya, karena telur adalah melambangkan kehidupan yang tadinya tidak bebas, terbelenggu. Nah, kemudian kita sebagai manusia harus bebas, sudah merdeka. Karena apa? Sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah diselamatkan oleh kita semua. Tuhan telah menyelamatkan kita semua melalui pengorbanan Dia di kayu salib. Artinya kita sudah menang di dalam Tuhan. Nah, kita tidak perlu lagi khawatir tentang adanya COVID-19. Kita harus semangat, kita harus bersukacita di dalam Tuhan, kita harus bergembira melewati wabah penyakit COVID-19 ya. Kita harus asik bernyanyi, memuji nama Tuhan. Nah, dengan Paskah kita menang melawan COVID-19. Di dalam Paskah kita bebas dari belenggu dosa. Di dalam Paskah kita diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Paskah kita bersukacita, kita berdoa untuk bisa bersekolah kembali. Kemudian hidupnya asik nggak? Asik dong Bu Lisa. Soalnya kita satu dalam kasih. Puji Tuhan. Lihat dulu dong. Yuk. Nah, anak-anak di rumah asik nggak hidupnya? Tentunya asik ya anak-anak. Nah, anak-anak sebentar lagi kita mau menyaksikan cerita ilustrasi. Nah, sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan satu dalam kasih. Kita satu dalam kasih, diikat oleh kasih-Nya. Roh kita dipersatukan dengan Roh-Nya. Kita satu dalam kasih. Marilah kita bernyanyi. Mari rasakan kasih-Nya. Mari bergandengan hingga orang. Kita satu dalam kasih. Adalah keluarga Pak Salom yang sedang bergumul dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Dan mereka setiap hari selalu beradu debat. Pak Salom tinggal di kota Maleaki bersama Bu Salom, Ruth putrinya, serta nenek. Mereka tidak pernah jemu memohon kepada Tuhan dalam doa-doa mereka agar kondisi bisa segera berakhir dan kehidupan dapat dijalani kembali secara normal. Di suatu sore, Ayah pulang. Apa kabar semua? Ayah pulang, bawa jajan. Ah, ibu ini bisa saja. Hehehe. sore anakku, sudah pulang. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, anakku sayang. Hal menarik apa sih yang sedang kamu lakukan dengan gadgetmu? Sehingga ayah terlihat tidak jauh lebih menarik? Ayah minggir, jangan ganggu. Ruth sedang asik sekali. Ruth sedang belajar main TikTok. Ruth, kontrol diri sayang. Ibu sering kali bilang menggunakan gadget berlebihan itu nggak bagus. Ibu selalu gitu. Kalau tidak bagus, kenapa sekolah saja sekarang harus pakai gadget? Ibadah
sekolah minggu, nonton berita pakai gadget, jualan, pesan tiket, pesan makanan, belanja, semua pakai gadget. Ibu juga kalau belanja online pakai gadget kan? Kenapa Ruth tidak boleh? Duh, Ruth, bawel ya. Setiap hari ngajaknya debat mulu. Topiknya cuma satu lagi, gadget. Ibu bosen. Kan gadget asik. Sudah, biarkan saja. Namanya juga anak pintar mengikuti zaman ya dek ya. Kalau nenek dulu mau apa-apa ya mesti jalan pakai kaki. Kalau zaman sekarang tinggal tunjuk-tunjuk yang jalan. Siapa ya itu ya berarti ya? Nenek juga bingung. Sayang, dalam kitab Amsal 19 ayat 20 dikatakan, dengarlah nasihat dan terimalah arahan, dan pada akhirnya kamu akan menjadi bijak. Menjadi bijak, Ruth sayang. Ruth tahu arti bijak? Tidak, Ayah. Maka dengarkanlah ayah baik-baik. Bijak itu sesuatu yang asik. Bijak gak kalah asik dari gadget, Ruth sayang. Ruth betul. Karena kecanggihan teknologi, banyak hal sudah mulai berubah sekarang. Apalagi ditambah situasi pandemi COVID-19 yang tidak menganjurkan setiap orang untuk melakukan tatap muka, bersinggungan secara fisik, dan semuanya dibatasi. Maka alokasinya lewat media elektronik. Tetapi, kembali lagi, seharusnya Ruth belajar dari semua perubahan ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita harus menjadi orang bijak dalam segala hal. Pakailah gadget untuk media informasi, kemudian pakailah informasi untuk mengembangkan bakat, hobi, kesenangan untuk mengisi aktivitasmu. Sehingga, selain sehat itu pasti mengasihkan, karena kamu melakukan aktivitas fisik juga. Betul. Nah, loh, dengerin turut apa kata ayah. Nggak cuma mager main TikTok. Agar kok dibawa-bawa. Ruth ingat teman-teman Ruth. Lihat tuh Rando. Dia pandai sekali main drum. Kecil-kecil sudah rajin latihan. Dan hebatnya lagi, bakatnya dipakai untuk melayani di gereja. Tabuhan drumnya asik itu untuk dinikmati. Lihat Lala, dia suka sekali dengan puisi, suka nulis puisi, suka baca puisi. Makanya, selain berprestasi di sekolah, dia juga melayani serta memuji Tuhan dengan bacaan-bacaan puisi yang indah. Suaranya itu loh, merdu dan asik menenangkan hati. Lihat Marvel, dia jago basket, dia suka berlatih. Tubuhnya atletis, tinggi dan kuat. Kalau lihat pas syuting, aduh, dia pasti goyang asik karena senang. Lihat juga Amel, dia cinta lingkungan. Dia suka memelihara binatang seperti kucing. Dijaga, dirawat, dibikinkan kandang yang bagus, dan itu menjadi teman bermain yang gak kalah asik dari gadget. Tuh kan, Ruth mendengar aja udah asik kan? Itulah hidup anakku sayang. Hidup dengan asik itu adalah melakukan sesuatu dengan cara yang positif dan bermakna, bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, orang tua, maupun bagi orang lain, dan terutama bagi Tuhan. Ingat gak? Tuhan sudah mati untuk kita. Dia menebus dosa pelanggaran kita. Maka hendaknya kita, anak-anak ini, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita sudah diberkati, karena hidup kita sudah ditebus, dan karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik,
maka mari kita juga melakukan yang terbaik. Menjadi pribadi yang bijaksana di dalam bertingkah laku, beraktivitas, dan bijaksana di dalam menggunakan gadget. Ruth paham sekarang? Paham, Ayah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu, anakku sayang. Halo adik-adik, apa kabar? Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita tadi merupakan cerita yang sangat benar sekali. Pak Salom yang sedang menasehati putrinya yang disayangi, namanya siapa? Iya, benar sekali. Namanya Ruth. Ruth yang sedang main HP itu sampai-sampai gak mau diganggu sama ayahnya. Padahal ayahnya baru pulang kerja. Dia sangat rindu, ingin sekali ngobrol santai, duduk bersama dengan anaknya dan juga ibu dan juga neneknya. Ingin berbagi cerita, berbagi sukacita. Tetapi anaknya si Ruth tadi sedang asik sekali dengan gadgetnya. Lalu Pak Salom mengingatkan kepada Ruth, "Nak, kalau menggunakan handphone, menggunakan gadget, itu kita harus bijaksana." Mengapa demikian? Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus tentunya senang sekali kan ketika main HP, sampai-sampai nggak mau kalau ada yang mengganggu. Benar gak? Iya toh, ayo ngaku siapa yang seperti itu. Ada orang yang manggil, diam aja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari cerita tadi kita diingatkan, kita diajarkan supaya kita dapat menahan diri. Ada waktunya kita bermain HP, ada waktunya kita menggunakan HP kita untuk sarana belajar, untuk sarana bermain. Ya enggak masalah bermain, tetapi kita harus ingat waktu, kita harus ingat situasi. Masa iya sedang duduk bareng sama bapak, sama ibu, sama mbah, kita malah asik main HP sendiri? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingat gak? Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita, untuk menolong kita. Itu berarti Tuhan Yesus sedang memberikan hidupnya untuk kita supaya kita dapat menjadi pribadi yang hidup bijaksana. Lalu bagaimana bagi kita anak-anak Tuhan Yesus ini untuk bisa hidup bijaksana, untuk bisa hidup yang seturut dengan apa yang dimau Tuhan? Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita mau hidup seperti apa yang dimau Tuhan, mari kita menjadi berkat untuk orang tua kita. Kita menjadi berkat untuk teman-teman kita. Kita menjadi berkat untuk siapapun itu. Berani bersaksi, berani memuji Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan terlebih lagi, berani menahan diri untuk tidak menggunakan handphone dengan semau kita sendiri. Artinya, mari adik-adik kita lebih berhati-hati dalam menggunakan handphone. Tahu waktu. Ada waktunya belajar, ya belajar, jangan main handphone terus. Ada waktunya ngobrol, duduk bareng sama bapak ibu, cerita, ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kita dapat merasakan damai sejahteranya Tuhan itu bareng-bareng, bareng bapak, bareng ibu, bareng mbah, bareng adik, bareng saudara. Dan itu merupakan wujud di mana kasih Tuhan itu nyata dan kita menyatakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita semua. Mari adik-adik kita bersukacita oleh karena Paskah di mana Tuhan telah melalui penderitaan, Dia bangkit dan Dia menjadi Tuhan penebus kita yang menyelamatkan, menolong dan menuntun kita anak-anak supaya kita menjadi anak-anak yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat Paskah.
Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Kasih karunia, damai sejahtera senantiasa melimpah dalam kehidupan anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita tahu ya, kita sudah dibentuk oleh Tuhan Yesus, maka dari itu hidup kita asik. Nah, anak-anak, untuk mensyukuri kasih Tuhan, yuk kita nyanyi bersama-sama, Tuhan sayang padaku. Yuk. Salam, selamat pagi anak-anak. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman hasil lomba menghias telur dengan Dewan Juri 1, Ibu Ikayati, 2, Ibu Kristina, 3, Bapak Sukarman. Nah, anak-anak, Dewan Juri begitu bingung ya karena hasil karya kalian sangat luar biasa, bagus-bagus semua. Nah, ini Ibu bacakan hasil karya kalian untuk 3 kategori. Kategori pertama yaitu Pra-TK dan TK. Untuk juara ketiga dengan nilai 230 jatuh kepada Ananda Kenang. Juara 2 dengan nilai 251 jatuh kepada Ananda Kenzi. Juara ke-1 siapa ya? Dengan nilai 267 jatuh kepada Ananda Arsa. Tepuk tangan anak-anak. Nah, sekarang untuk kategori kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Juara ketiga dengan nilai 251 jatuh kepada Ananda Diandra. Juara kedua dengan nilai 258 jatuh kepada Ananda Grace. Dan juara ke-1 dengan nilai 267 jatuh kepada Ananda Eva. Tepuk tangan anak-anak untuk juara kategori kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Untuk kategori terakhir, kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Untuk juara ketiga, dengan nilai 246, jatuh kepada Ananda Jojo. Juara kedua, dengan nilai 251, jatuh kepada Ananda Marvel. Juara ke-1 dengan nilai 259 jatuh kepada Ananda Amel. Tepuk tangan anak-anak untuk teman-teman kalian yang sudah meraih juara 1, 2, dan 3. Tapi tenang saja ya anak-anak, nanti kalian semua akan mendapat hadiah Paskah dari Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Selamat kepada 9 anak yang sudah memperoleh juara 1 dan 2 dan 3. Demikian anak-anak untuk pengumuman hasil lomba menghias telur. Tetap semangat, tetap bersukacita dalam merayakan Paskah Sekolah Minggu tahun 2021. Ya, Bu Dian, acaranya hampir selesai nih. Tapi hari ini ada sukacita kan, Bu Lisa? Tentu saja. Asik kan? Asik dong. Nah, anak-anak di rumah asik kan? Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, kami berdua ingin mengucapkan Selamat Paskah.
Nah, anak-anak, kita akan akhiri perayaan Paskah kita pada hari ini. Yuk kita nyanyikan, Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, katakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang, siang malam ku selalu bergirang. Mari anak-anak, kita tutup acara Paskah pada kali ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami hadir Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKJ Banjarnegara saat ini, di dalam perayaan Paskah saat ini Tuhan, untuk mengucapkan puji syukur terima kasih atas berkat penyertaan-Mu Tuhan, dari acara ke acara Tuhan, boleh Engkau berkati, sehingga kami boleh melewatinya bersama Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak yang ada di rumah Tuhan, yang boleh merayakan Paskah kali ini, walaupun dalam keadaan online saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati satu persatu, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu Tuhan, biarlah mereka akan merasakan damai sukacita yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami saat ini. Kami naikkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin.